Halo guys, kembali lagi di channel Permata Motor. Jadi kali ini saya akan mengerjakan motor Jupiter MX 135 atau Jupiter MX All ya. Jadi kendalanya ini tidak bisa bunyi. Jadi motor ini sangat sulit bunyi teman-teman. Kebetulan motor ini berasap putih atau ngebul ya. Berasap pada knalpotnya, dan ini tidak bisa bunyi pada saat di starter. Nih. Kontak di on kan. Nah, motor ini tidak bisa bunyi. Motor ini bisa bunyi ketika didorong ya. Jadi ketika motor ini didorong barulah bisa bunyi. Namun pada saat bunyi pun agak berebet. Jadi sekalian di sini kita akan mengganti ring seher atau cincin piston. Ya, kita akan cek apakah penyebabnya sulit bunyi. Bisa jadi pada cincin piston dan juga bisa jadi pada klep. Jadi jika klepnya bocor maka motor akan kesulitan untuk bunyi ya. Jadi yang membuat klep bocor itu bisa saja selain klepnya yang rapat, dan juga bisa saja klepnya sudah mengalami keausan sehingga terjadi kebocoran, dan juga bisa jadi ring sehernya yang sudah aus sehingga kompresi menjadi kurang sehingga membuat motor sulit bunyi ya. Oke, saya akan buka blok seterkopnya teman-teman. Ya teman-teman, jadi bloknya sudah saya bongkar ya, dan sudah saya cek, ternyata di sini klepnya tidak bermasalah. Klepnya masih normal ya. Ini tidak mengalami kebocoran karena tadi saya sudah tes menggunakan bensin. Saya berikan bensin sini dan tidak ada yang keluar di sini. Berarti klepnya normal. Oke ya, dan untuk setelan klep juga normal. Nah, yang perlu kita ganti sini cuma ring sehernya. Ini ring seher atau cincin pistonnya. Ini akan diganti karena kebetulan motor ini berasap ya. Jadi ringnya akan kita ganti. Dan untuk masalah berebetnya dengan masalah susah bunyinya itu saya menganalisa terletak pada karburator ya. Jadi nanti karburatornya akan kita bersihkan setelah mesinnya kita pasang. Oke, ini dia teman-teman ring seher standarnya. Ini merek Aspira ya, bukan asli, tapi ini kualitasnya cukup bagus ya karena ini mereknya Aspira. Untuk pistonnya sendiri kita tidak akan ganti karena pistonnya masih bagus teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah piston masih bagus, itu cukup memasukkan ke bloknya ini ya. Jadi untuk mengetahui ini bermasalah atau bloknya sudah longgar, itu ini cukup kita masukkan saja di sini. Nah, ini saya lepas ya, ini tidak jatuh. Nah, ini masih agak seret, ini masih normal teman-teman, ini tidak jatuh ya. Ini saya tidak pegang, tidak jatuh. Nah, jika seperti ini maka pistonnya tidak perlu diganti, dan saya yakin dini silindernya pun masih bagus ya, masih mulus. Nah, apa yang terjadi jika ini longgar? Jika piston longgar akan menimbulkan suara yang tidak enak didengar. Suara itu biasanya seperti tik 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 tik. Pada saat motor langsam itu akan bersuara tik 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 ya, itu adalah bunyi piston, jadi bukan bunyi setelan klep. Jadi pada saat suara mesin atau putaran mesin rendah akan bersuara tik tik tik. Jadi ini akan bunyi ya, di sini. Ini akan berbunyi, ini akan bersentuhan pada dinding silinder, tik 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 tik. Jadi jika teman-teman mendapatkan motor Jupiter MX, MX King, MX New, atau MX lama atau Vixen, bunyi tik tik tik, sudah klepnya sudah di setel tapi tetap masih bunyi, nah itu penyebabnya ada pada bloknya yang longgar. Blok lubang piston ini dengan piston longgar, terjadi kelonggaran sehingga menimbulkan suara. Karena pada saat mesin bergerak ini akan bergerak seperti ini, pada saat maju akan main begini. Jadi adanya tekanan seperti ini, jika ini longgar akan menimbulkan suara, seperti ini teman ya. Ini akan bertabrakan seperti ini jika longgar. Jika press tidak akan bergerak. Teman-teman bisa paham? Oke, untuk pemasangan ringnya, ini coakan yang besar tinggal atas ya, jadi posisinya seperti ini. Dan untuk ringnya, ring oli yang tips di sini, selang-selingnya di sini, lalu ring kompresi di sini dengan di sini. Yang paling depan akan kita simpan paling atas
ya. Oke, saya akan pasang kembali teman-teman. Oke teman-teman, jadi posisinya seperti ini ya. Cokannya yang besar itu di atas untuk klep intake dan yang kecil untuk klep exhaust ya. Jadi susunan ringnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini ring oli yang tipis ya, ini di atas ini. Kemudian ring oli yang tipis yang kedua di bawah sini. Kemudian ring kompresi yang berwarna hitam di tengah bagian sini bawah. Dan kemudian ring terakhir yang kompresi yang warna putih, celahnya itu di atas. Jadi susunannya itu seperti ini teman-teman, dijamin awet. Oke, saya pasang dulu ya. Oke teman-temannya, jadi ini alatnya, mesinnya sudah saya pasang kembali dan motornya sudah bunyi, namun masih agak sulit bunyi ya karena karbunya belum saya bersihkan. Di sini saya akan cek apakah motornya masih berasap atau tidak. Tes dulu. Jadi motornya sudah tidak berasap lagi ya teman-teman setelah diganti ringnya. Nah, sekarang tinggal membersihkan karburatornya agar kembali normal. Ya teman-teman, jadi karburatornya ini sudah saya bersihkan ya. Jadi karburatornya itu sangat kotor. Power jetnya dengan main jetnya itu tersumbat sehingga susah bunyi. Dan setelah saya bersihkan teman-teman, kita akan tes untuk hidupkan. Ini cukup sekali starter langsung bunyi ya. Dan motornya pun sudah tidak berebut lagi. Dan juga sudah tidak berasap teman-teman. Knalpotnya sudah tidak berasap ya. Dan lansamnya pun bagus, stabil. Oke, jadi penyebab dari motor ini susah bunyi itu adalah karburatornya yang kotor. Main jet dan power jetnya itu tersumbat sehingga bensin tidak lancar masuk ke ruang bakar. Oke teman-teman, jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman berikan like-nya, share, dan subscribe video ini untuk mendukung channel kami agar kami semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in the next video.